Malam semuanya, ya jumpa lagi dengan saya di channel Kelas Dunia. Semoga saja Anda semuanya lancar hari ini. Kita akan melihat FYP yang ada di TikTok ya. Yang pertama adalah ini, transaksi geden. Ini saya nggak pakai musik ya, karena memang bahaya. Soalnya nanti kena copyright ya. Kalau copyright itu amburadul. Ini yang sering lewat FYP saya itu, ini transaksi geden-geden ini. Mungkin kalau beliaunya tahu saat ini ya, beliaunya ini juga sangat terkenal saat ini. Beliau ini sangat terkenal di TikTok, paling tidak untuk area Jawa Timur itu terkenal pol di area iki ya, Kelas Dunia iki. Transaksi geden-geden biasanya. Sudah lewat Wonokromo juga, Sedati juga, Juanda juga, kemudian sampai Lumajang ya. Saya pernah lihat yang pakai sepeda ya, sekarang jalan kaki ya. Sangat disayangkan kalau semua beliaunya ini normal gitu, terkenal deh nih. Mentahan tanpa musik ini, apalagi nih komentarnya banyak sekali. Wah wis, apalagi yang selain menghidupkan orang mati juga mampu melempar tanpa menyentuh. Oh aduh, Kelas Dunia. Udah kayak anime semuanya sekarang ini ya. Pembuktian bos. Duh kan transaksi geden. Lu kok gak wis piye? Dari mah gelem. Lu kok mati audio. Sampai nu main di Lumajang apa? Nah, terus Lumajang kena ACC Naruto. Aku itu pose. Kena ACC Naruto. Nanti kalau di rumah saya kena ACC Naruto. nu main di Lumajang apa? Nah, terus Lumajang kena ACC Naruto. Kena ACC Naruto. Nanti kalau di rumah saya enggak pusing. Kena ACC Naruto, wis aja. Terkenal pol ya, wis kelas ini. Iso lah ngono. Transaksi geden ya nang Konoha, bener sekali. Transaksi geden. Anime barang sudah masuk alam pikiran ya. Just ya. Come to Dubai. Iya Dubai kok iso sombong gak karuan. Jadi destinasi wisata ya, wisata bukan alam tapi ya wisata gedung-gedung, wisata mungkin apa jenenge iku, kota yang rapih gitu ya. Masuk ya Dubai, apa-apa Dubai, Qatar, tatoan barang loh ya, masuk ini Arab modern kayaknya lo, tatoan kan. Kelas masuk cot. Come to Dubai, Habibi, come to Dubai. Ta'ala ila Dubai. Naam la. Ya bagi. Wilih Kelas Dunia ya, YouTuber pro, Kelas Dunia pro. Wis. Wih. Apa ini komennya apa ini? Subscribe YouTube Fadli Rich. Ya, Jos. Yo bal-bal bola wis gak karuan. Centang birunya kapan menyusul bro, cepet kayak gini ya. Tentu butuh kerja keras kalau seumpama mau bikin channel yang bisa menginspirasi mungkin semua penduduk bumi. Menurut Jawa tidak hanya melakukan invasi, juga melakukan sekutu. Dalam prasasti Punagar kapal-kapal Jawa Majapahit mungkin ya, jelas Majapahit ya. Ya menurut sejarawan Perancis menyerang negeri Campa tahun 767 hingga 768. Pelaut ya, kapal-kapal Jawa tidak hanya melakukan invasi tapi juga melindungi sekutu dari Selat Malaka hingga Maluku. Apa ini? Jawa tak pernah marah disepelekan, tapi ingat sejarah akan terus ada dan diganggukan oleh para ahli asing yang netral. Salam saking Jateng. Negara besar Majapahit bisa hancur bukan karena diserang musuh tapi karena perang saudara ya. Ya, memang kerajaan Majapahit itu juga kalau sampean sering ke Trowulan atau pernah ke Trowulan ya, di sana itu memang berkabut dan cukup aneh juga ya, bagaimana kerajaannya dikatakan sangat besar itu bekasnya mana. Ada yang bilang itu memang diselempitkan di antara kabut. Diselempitkan di antara juga tipisnya perpindahan cahaya dari siang ke malam, dan memang bunyinya sih mistis ya. Tapi hal mistis seperti itu bukankah kalau dalam agama juga dikenal? Kalau misalkan Anda pernah ada tahu
7 pemuda yang tidur sampai 300 sekian tahun itu real diceritakan dan memang ada ya. Kemudian juga Isa Al-Masih yang menurut versi Islam itu dinaikkan atau diangkat oleh Yang Maha Kuasa dan akan datang di akhir zaman. Mungkin saja datangnya itu kayak diangkat kemudian kayak pindah pintu gitu ya, kemudian loh kok beda zaman, tiba-tiba sudah di Bangkalan gitu misalkan ya. Dan memang mistis seperti itulah ya. Oke, lanjut. Islam punya nggak Oh, di Bali. Oh, kadang juga postingan-postingan yang yang menyangkut agama begitu, yang saya kira itu adalah wilayah dapur ya. Dan kadang itu gini, dulu itu juga perseteruan antara misalkan di kalangan Islam itu ada NU, ada Muhammadiyah, itu juga rame sebenarnya, tapi terjadi di forum NU sendiri dan di forum Muhammadiyah sendiri gitu ya. Itu juga saya sering sama teman saya yang notabene Muhammadiyah juga kadang ketemu itu ya sering berdebat. Nah, masalahnya debat yang dulunya itu ada di ruang-ruang privat itu sekarang adanya media sosial jadi milik publik ya. Saya sering itu dibilangin sama teman saya, oh ini wong NU nang makam sampai gosher gitu. Itu saya sering ya, ada ini nyata. Kalau saya tanya teman-teman saya yang biasa ketemu gitu, sering saya juga bercandaannya itu kadang juga keterlaluan juga gitu. Tapi kita sih santai aja ya, karena memang itu apapun background teman saya yang Muhammadiyah itu ya saya sih welcome aja. Saya bilang begini loh, sakjane sebenarnya orang NU itu ziarah kubur itu juga ngikuti Kanjeng Nabi gitu loh. Buktinya Kanjeng Nabi meninggal sudah ndak ada ya secara fisik, itu loh orang dikunjungi orang. Nah, kita niru Kanjeng Nabi gitu kan. Nah, kalau sampean Muhammadiyah mungkin ndak gitu. Makanya makam Muhammadiyah sepi ya. Kadang juga balasnya begini teman saya yang Muhammadiyah itu. Kau nak wong NU, kau nak maneng gitu. Ono apa nih? Iki lek iso ya gak cuma 7 dino, lek iso ya 14 dino, cek toropku payu. Cur. Ya biasa olok-olok semacam itu ya. Karena memang didasari pada rasa cinta, rasa saling paham. Memang kita itu memilih ideologi atau keyakinan tertentu memang karena kesesuaian ya. Kesesuaian dengan akal kita ataupun sanubari, kayak milih kayak milih tim bola ya rata-rata itu ya. Kenapa kau suka Arsenal gitu? Saya pribadi, padahal nggak tahu menang gitu kan, padahal yo champion yo nggak pernah gitu. Liga Inggris oke lah ya nggak tahu gitu, seneng aja gitu. Oke. Tapi anyway harap dipahami seluruh postingan yang berbau agama semacam ini tidak usah diambil arti terlalu dalam ya, santai-santai saja. Next, Rayleigh versus Kizaru. Oh ya, One Piece kelas dunia. Saya sebenarnya pingin bahas One Piece ala saya ya, jadi ya menurut saya pribadi. Dan sekarang sudah memasuki chapter 1061. Dan kemudian, waduh keren ya, Dr. Vegapunk itu muncul. Tapi saya ingin cerita sedikit tentang saya suka One Piece pertama kali itu awalnya saya baca anime tertentu ya, baca komik tertentu ya komik juga saya nggak sebut. Kemudian ketika saya sudah di Surabaya gitu kan, saya kaget bukan main saat teman saya itu memberi nama anaknya Luffy. Nyata ini ada teman saya itu memberi nama anaknya Luffy. Saya kemudian loh kok berarti kan gini, kalau teori memberi nama itu simple sebenarnya. Anda suka dengan sosok tertentu ya, misalkan Anda suka dengan sosok yang bernama Iwan gitu kan, tinggal namai saja anaknya Iwan dengan harapan doa bahwa nama itu bisa menjadi sosok yang jenengan sukai. Ini memberikan nama anaknya itu Luffy, itu berarti kan dia sangat senang sekali dengan Luffy. Dari situlah kemudian saya
membaca komik One Piece itu, yang kebetulan juga teman saya itu memberi memberi silian One Piece jilid 1. Akhirnya saya baca sampai perang Marineford ya, sampai kemudian waktu saya kenal pertama kali itu edisinya sudah di Dressrosa. Tapi saya baca lagi dan akhirnya mengikuti sampai Whole Cake Island, kemudian ada di Zoo, kemudian di Wano, dan sekarang lagi di pulaunya Vegapunk ya. Nanti akan saya bahas tertentu. Dari situlah kemudian saya senang ya. Plus juga sebenarnya dari anime itu yang saya, selain rahasianya banyak sekali ya, rahasia-rahasia ataupun misteri-misteri yang masih belum dibahas sama The Special One, bukan Mourinho, The Genius One namanya Eiichiro Oda. Itu bahkan setiap kejadian itu bisa dijadikan bab sendiri, yang mungkin bisa dijadikan film sendiri. Misalkan pertarungan antara Kuzan dengan Akainu misalkan ya, misterinya Kuzan ini sekarang kemana begitu, atau misalkan yang bagaimana pertempuran Garp, kemudian juga Roger sama Rock the Shebek misalkan. Banyak itu bisa dijadikan chapter tertentu. Ya wis, nanti dibahas ya. Pokoknya begitulah, dan ini memang legend sekali. Mungkin yang penyuka One Piece bener-bener mungkin menganggap ini kelamaan serialnya itu. Ya, komiknya terlalu lama begitu. Iya sih, iya kan. Ada saya kemarin tuh pas dandani, pas memperbaiki pintu kamar mandi itu, ternyata kebetulan anaknya itu penyuka anime ya. Kemudian sempat diskusi, PI ngomong kalau saya senengnya Doraemon, senengnya Doraemon, karena Doraemon itu iso opo ae, iso walah. Iya teli jadi alat gue gak karuan. Oh pakai alat senengnya Doraemon karena tukang ya. Ada juga dia bilang saya seneng One Piece, saya bilang mbaknya seneng One Piece enggak? Wadah terlalu lama katanya begitu. Ya emang nggak tamat-tamat sih ya. Saya juga nggak tahu nanti ketika sudah sepuh gitu apakah memang sudah tamat atau belum, saya juga nggak tahu. Tapi fantastic. Penyakit Ain itu ada ya, penyakit Ain atau apa sih itu? Alergi tuh mbak, bukan Ain. Coba cek ke dokter. Di samping penyakit alergi, kita juga harus yakin Ain itu nyata. Jangan lupa mengucapkan Masya Allah Tabarakallah ya. Ya itu kayak kemarin dikasih alergi. Ya ini memang penyakit Ain atau yang sekarang banyak sekali. Misalkan dia posting 2 baby atau babynya begitu, tiba-tiba babynya sakit ya, karena mungkin ada orang iri kemudian nyapu gitu. Saya termasuk yang sangat jarang untuk mengupload ya kehidupan pribadi saya, misalkan foto dengan istri, bukan karena memang tidak romantis, foto dengan anak ya kan, saya bukan family man ya sangat sayang sama anak itu ya apa anak nggak sayang, wong sampean gawe enak mosok mari ngono ditinggal pletes kan ya asu lek ngono ya memang ya sayang. Tetapi ada beberapa wilayah tertentu yang saya kira itu menjadi urusan publik ya, dan privat itu tidak seharusnya bercampur di situ. Ngopi cuk koyok tegas ya, koyok omongannya koyok politikus. Saya ya nggak itu juga sebenarnya saya juga nggak tahu ya, semoga saja tidak terjebak ya. Kadang itu saya juga cerita-cerita kayak gini itu koyok kon iku sapa cuk, koyok artis saya. Ya iya sih. Salah satu hal yang menyebabkan channel saya kurang diminati yaitu mungkin terlalu ngartis, padahal bukan artis gitu ya. Tapi begini ya mau bahas apa kalau kayak gitu, nah, iya kan. Balik lagi ke malah ngelantur mengane. So
Iya, ya iku mang. Jadi ada beberapa, menurut saya nih ya, nggak tahu nih yang kalau jenengan-jenengan yang lain. Kalau saya sih, ya ada beberapa hal yang itu urusannya privat dan nggak bisa dicampurkan ya, dicampur aduk gitu loh. Apa ya? Posting-postingan, mungkin Anda senang posting dengan anak dan lain sebagainya, dan itu ada cara membuat jenengan bahagia, monggo nggak masalah. Dan saya ya welcome aja. Melihat teman-teman posting ABC itu saya walah bersyukur ya, bukan malah kemudian wah cok iri dengki. Ndak, itu adalah metode untuk bersyukur. Penyakit iri dengki itu adalah penyebabnya sebenarnya simpel, karena memang tidak kenal yang maha kuasa gitu aja. Cok, kapan aku tadi ulama ngomongnya kayak gini. Kalau kita itu ujung-ujungnya tahu bahwa semuanya yang kita lalui, kita jalani, kita terima itu adalah ketetapan dari yang maha kuasa, selesai urusan. Nggak ada iri dengki, nggak ada nggak ada ibaratnya sirik-sirikan gitu, ya wis diterima apaanan. Dan itu adalah cure paling hebat ya, dan itu emang rahasia alam yang sebenarnya semua orang tahu, tapi itu sulit saat dijalanin ya. Saat dijalanin itu sulit. Kalau istilahnya itu ground gitu loh. Istilahnya itu ground. Guru saya menyebutnya sebagai ground ya. Ground itu kayak di logikanya itu kayak penangkal petir gitu ya kan. Penangkal petir itu kalau seumpama dia tersambung ke ground ya, ke tanah, itu mau petir kayak punyanya Enel ataupun petirnya Zeus kali 5.000 atau kali 500 juga ngefek gitu. Semuanya tumpes ya, semuanya hilang gitu aja.